Begitu mendengar kata Tuhan, yang muncul apa? Berdoa dan bersyukur. Yang lain? Surga. Ada 2 jauh surga. Yang lain? Neraka. Ngurus sekali. Oke, gak apa-apa. Begitu mendengar kata Tuhan, yang muncul apa? Ucap syukur, berdoa, surga, neraka. Yang lain, ayo. Tuhan Maha Kuasa, Pencipta, Mahkota, penyelamatan, diberkati. Nah, ini yang saya tunggu. Begitu mendengar kata Tuhan, Alkitab itu mengatakan yang muncul di benak kita harus seorang ayah. Heran bukan? Begitu dunia ini mendengar kata Tuhan, harusnya yang muncul adalah seorang ayah, seorang bapak, seorang papa. Mari kita buktikan hal itu dengan ayat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Satu-satunya permintaan yang tercatat di dalam kitab suci, satu-satunya permintaan yang sangat luar biasa. Bukan minta uang, bukan minta apa-apa, cuma minta satu ini. Setelah sekian tahun murid-murid itu hidup dengan Tuhan Yesus, suatu hari nyeletuk seorang yang namanya Filipus, dan itu sungguh mengagumkan. Udah, apa yang diminta oleh Filipus? Tunjukkanlah siapa Papa itu, ayah itu kepada kami. Dan hasilnya, saudara, kalau ayah itu, papa itu menyatakan diri, lihat kalimat terakhir, maka kami sudah apa? Cukup. Tidak ada ayat sehebat ini di Alkitab yang menyatakan betapa hebatnya fungsi ayah itu. Saudara, kenapa ada narkoba? Kenapa ada perzinahan? Kenapa ada judi? Kenapa ada perampokan? Mengapa ada pembunuhan? Mengapa ada semua macam kejahatan? Mengapa ada perceraian? Mengapa ada perselingkuhan? Mengapa? Jawabannya cuma satu. Setiap manusia yang gak pernah merasa cukup di hidupnya, dia akan cari sesuatu untuk mengisi yang gak cukup itu. Betul tidak? Kapan anak-anak kecil, bayi-bayi tidurnya nyenyak? Kalau dia kenyang. Kata cukup yang dimaksud oleh Filipus itu artinya luar biasa. Itu bisa arti kenyang, puas, lengkap, utuh, komplit, pulih. Banyak lagi kata cukup. Jadi selama manusia tidak pernah merasakan cukup dalam hidupnya, dia akan cari. Ketika pertanyaan Filipus itu didengar oleh Yohanes dan ditulis sebagai firman Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup bagi kami. Gereja tidak gagal dalam membangun gedung, apalagi di Papua. Wow, gedung gereja seperti di Minahasa, seperti di tanah Tapanuli, gedung gereja berlomba-lomba dibangun, tidak gagal. Gereja tidak gagal menyatakan doktrin, tidak, malah perang doktrin di mana-mana, perpecahan terjadi. Gereja tidak gagal buat ibadah, tidak. Ibadah tidak pernah berhenti, terus gereja tidak gagal buat ibadah. Gereja tidak gagal buat pelayanan macam-macam, tidak. Tapi gereja gagal menyatakan Tuhan itu seorang ayah. Kalau kita berdoa, ya Roh Kudus, baharui dan bangunkan gereja, maka yang kita minta bukan supaya gereja kami makin mentereng, supaya alat musik kami makin bagus, sound system makin hebat. Bukan itu, pendeta kami makin hebat, tidak. Tapi kalau kita minta, ya Roh Kudus baharui dan bangunkan gerejamu, yang kita minta supaya gereja tidak gagal menyatakan ayah atau papa itu pada dunia ini. Pertanyaan berikut, pernah gak seorang mikir ini? Bagaimana seorang bayi, dengar ya, seorang bayi, dia tahu bahwa dua orang itu adalah papa mamanya. Banyak orang gak pernah mikir itu. Saya itu mikir, untuk anak-anak saya mikir terus. Nah, sampai suatu hari saya kagum. Apakah mereka diberitahu? Ini papa mama, itu papa adik, itu mama adik, itu nenek, itu teteh, itu itu tetangga. Ayo, bagaimana caranya anak-anak itu tahu, bayi-bayi itu bahwa ini papa mamanya? Suara.
Sering sama-sama. Waktu di perut gimana Pak? Merasakan. Bukan. Sentuhan. Hampir betul. Karena ada hubungan batin. Kurang kuat. Kasih sayang. Ada satu kalimat yang hampir betul ke arah kasih sayang. Pernah lihat anak diadopsi? Oke. Bukankah mereka dua bukan papa mama kandung? Tapi kenapa anak itu tokoh itu papa mamanya? Padahal bukan yang melahirkan. Saudara, ini yang kurang dari gereja. Catat kata ini. Karena diterima. Ini yang luar biasa, diterima. Kalau saudara belajar ilmu jiwa, saudara akan kagum kuasa penerimaan, acceptance dalam bahasa Inggris. Diterima. Tadi waktu Pak Gideon ngomong itu saya tersentuh betul. Sebab kita ini gak layak semua. Kita ini orang-orang jahat. Betul. Lalu kenapa kita bisa jadi anak-anak yang hebat dari surga? Karena diterima. Coba baca dulu satu ayat ini. Roma 15 ayat 7. Saudara, jadi anak-anak itu tahu bahwa dua orang itu papa mamanya karena diterima. Saudara baca Roma 15 ayat 7. Apa perintahnya? Apa permintaan Tuhan kita? Hendaklah kita suruh apa? Iya, terimalah siapa? Satu akan yang lain seperti apa? Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini standar. Saudara, dunia kedokteran sudah membuktikan. Ada banyak buku yang menjelaskan itu. Seorang bayi lahir dari keluarga kaya sekalipun, diberi makan yang mahal-mahal, susunya terbagus, vitamin, diberi pakaian yang bagus, diberi kamar yang mewah. Tapi bayi itu nggak pernah disentuh, nggak pernah digendong, dia akan mati. Ternyata sentuhan tangan kita sebagai bukti penerimaan itu menghidupkan saraf-saraf di kulit, otot, dan semuanya. Maka itu ketika semua bayi kita sentuh, dia pasti bereaksi. Karena itu yang mereka tunggu. Itu penerimaan. Saudara, jadi kalau kita tidak bisa menerima dunia ini, hancur. Saya beri contoh. Pernah nggak suatu kali kita ngalami, saya pernah ngalami itu berapa kali. Namanya anak kecil. Walaupun saya dikasih pampers, popok itu, namanya anak. Mungkin sudah agak besar, umur 9 bulan atau hampir setahun, lagi saya namanya anak. Nah, maaf ya, saya cerita apa adanya ini ya. Pasti ada yang pernah ngalami. Ketika dia berak, mungkin orang tuanya atau mamanya nggak cepat nangani, anak itu nggak rewel, nggak nangis. Tapi kadang rasa nggak enak, maaf. Mungkin dengan cara bagaimana dia bisa buka pampersnya itu, namanya anak kecil, maaf ini. Terus dia buat mainan kotorannya itu, dia usapkan kemana-mana. Pernah lihat anak seperti itu nggak? Ada bukan kejadian? Itu sudah kotorannya di mana, sampai kepala, muka, wah semuanya, tempat tidur. Dengar pertanyaan ini. Apa bedanya? Ini babysitter atau babysitter pengasuh. Kalau pengasuh bayi itu melihat dan mamanya melihat, bedanya di mana? Kalau babysitternya bagaimana, kalau mamanya bagaimana? Ngerti ilustrasi ini, saudara? Sekotor-kotornya anak itu, nggak mungkin mamanya terus tarik kupingnya bayi itu, kamu kotor, terus cemplungkan ke bak kamar mandi, terus dikocok-kocok begitu. Ngerti ilustrasi ini? Mungkin tidak. Sekotor-kotornya dia, tai ada di mana-mana, maaf ini. Jawab, bagaimana? Tetap digendong, itu anaknya. Kalau babysitternya lain, dibungkus dulu, begitu dia. Oke, ngerti ilustrasi ini? Gereja gagal menyatakan Tuhan sebagai orang tua kepada dunia. Ayo kita lihat bukti ini, Kejadian pasal 3. Gereja mulai hari ini kita harus berubah. Yang terjadi di dalam gereja sekarang adalah peraturan, legalisme. Tadi saudara salah nyebut, nggak nyebut ini. Karena kalau saya tanya ke banyak orang, begitu mendengar kata Tuhan, langsung muncul peraturan. Jangan ini, jangan begitu. Harus begini, harus begitu. Begitu mendengar kata Tuhan, yang muncul di benak kita adalah peraturan, larangan. Karena apa? Karena itu agamawi. Kekristenan bukan agama, saudara, tapi hubungan batin, hubungan orang tua dengan anak. Kita harus melihat ini, Kejadian pasal 3. Di dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa atau belum?
Sudah atau belum? Sudah.